Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama lengkap saya Hilda Jemirindai, Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan kedua teman saya yaitu Tri Kurniasi dan juga Faiz. Jadi kami bertiga akan memaparkan materi yang berkaitan dengan hubungan kerja. Yang pertama yang perlu diketahui di dalam hubungan kerja adalah ruang lingkup hubungan kerja. Baik, hubungan kerja merupakan dasar dari setiap pekerja yang bekerja. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum perikatan dalam perdata umum. Perbedaan mendasar didasarkan pada posisi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara pekerja dengan pengusaha didasarkan pada fakta pekerja merupakan pihak yang mengandalkan pengusaha sebagai pihak lain untuk bekerja. Sementara di saat yang bersamaan pengusaha adalah pihak yang berwenang menentukan syarat-syarat kerja. Imam Supomo dalam bukunya mendefinisikan hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pendapat tersebut selaras dengan definisi hubungan kerja pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu unsur pekerjaan memiliki lingkup, yaitu jenis pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh pekerja, dan unsur upah merupakan timbal balik yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sementara unsur perintah memiliki lingkup kewenangan pengusaha untuk memberikan perintah kerja kepada pekerja, dan unsur perintah inilah yang menjadikan posisi pekerja bersifat inferior jika dibandingkan posisi pengusaha yang bersifat superior. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur secara khusus mengenai hubungan kerja, yaitu berada pada bab 9. Hubungan kerja sendiri memiliki keterikatan erat dengan perjanjian kerja. Namun perlu dipahami bahwa pembuktian keberadaan hubungan kerja tidak didasarkan pada adanya perjanjian kerja, melainkan terpenuhi atau tidaknya suatu pekerjaan, upah dan perintah antara pekerja dengan pengusaha. Selain itu juga perjanjian kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniasi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Hilda Jemirindai mengenai hubungan kerja. Di dalam hubungan kerja, sebuah perjanjian kerja harus dibuat dua rangkap asli untuk masing-masing dipegang oleh pekerja dan pengusaha. Setiap perjanjian kerja harus dibuat setidaknya memiliki 4 hal. Yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kecakapan hukum para pihak, yang ketiga adanya pekerjaan yang diperjanjikan, yang keempat adalah pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan maupun hukum yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian perjanjian kerja oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan didasarkan pada lamanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berlangsung atau jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja. Berdasarkan hal perjanjian kerja hanya terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yaitu bagi setiap orang mendapatkan sebuah hubungan kerja tetap yang didasari pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang bisa berlangsung lama, tentunya menjadi keinginan dan sebuah impian hampir setiap semua orang. Dengan mendapatkan pekerjaan yang bersifat tetap, tentunya sangat akan membantu pekerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Peraturan perundang-undangan tidak membatasi waktu dan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Oleh karena itu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dipergunakan untuk perlu dipahami dan menjadi prinsip dalam konteks berakhirnya hubungan kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak, baik berdasarkan kehendak pekerja maupun pengusaha dan setiap pemangku kepentingan dalam ketenagakerjaan, baik pekerja, pengusaha, dan pemerintah haruslah berupaya sedemikian rupa maksimal untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kedua prinsip ini harus menjadi dasar dalam mempelajari subbab berakhirnya hubungan kerja ini. Pengakhiran perjanjian kerja akibat kesepakatan pekerja dengan pengusaha, sebagaimana pembahasan pada subbab sebelumnya, bahwa sebuah hubungan kerja lahir dan adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Kesepakatan ini selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT atau perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Seorang pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu telah menyepakati hubungan kerja berlangsung didasarkan pada jangka waktu tertentu. Jika hubungan industrial terjadi dengan harmonis baik pekerja maupun pengusaha selama keberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dan keduanya telah mencapai pada batas keberlakuannya, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut berakhir. Hal ini terjadi diakibatkan baik pengusaha maupun pekerja di awal penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu telah menyepakati masa waktu kerja sebagai salah satu hal yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Prinsip utama yang harus dipahami adalah tidak semua jenis pekerjaan dapat dikerjakan dengan didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Batasan pertama yaitu segala jenis pekerjaan yang bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan menjadi dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan tidak dapat dilakukan dengan dasar perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Batas kedua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu PKWT hanya dapat menjadi dasar hubungan kerja atas pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu, yaitu A. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Contoh, pekerjaan pembangunan jalan tol. B. Pekerjaan yang bersifat musiman. Contoh, pekerjaan memanen sebuah lahan perkebunan tertentu yang tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. C. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Contoh, pekerjaan pembuatan sebuah produk yang bersifat prototip yang pada sebuah perusahaan elektronik. D. Pekerjaan harian lepas. Contoh, pekerjaan yang diberikan oleh pemborong pada tukang dalam borongan bangunan rumah. Batasan ketiga yaitu batasan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Batasan keempat yaitu ketentuan demi hukum peralihan hubungan kerja dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagai bentuk perlindungan negara dalam mewujudkan asas kepastian kerja. Batasan kelima yaitu pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT yang berakhir hubungan kerjanya tidak mendapatkan kompensasi hubungan kerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, melainkan jika pengusaha mengakhiri hubungan kerja sebelum selesai keberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu, maka pengusaha diwajibkan membayar sisa masa kerja di pekerja dikalikan upah bulanan pekerja tersebut. 4. Berakhirnya hubungan kerja. Dengan adanya pekerjaan dan kepastian kerja berguna bagi pekerja untuk mendapatkan upah untuk
dapat hidup dan menghidupi keluarga serta mewujudkan kesejahteraan baik diri sendiri maupun keluarganya. Terdapat dua hal yang perlu dipahami dan menjadi